وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, teman-teman, insyaallah pada hari ini kami dari kelompok 2, insyaallah sama kelompok 3 akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dan perkembangannya. Kalau kami khususan kepada pemikiran atau filsafat ilmu, perkembangannya di era Yunani. Insyaallah tidak berlama-lama, langsung kita masuk kepada bagaimana sih sejarah perkembangan filsafat ilmu atau filsafat sendiri di era Yunani. Yumkin Ustaz Dzulqarnain kaifa sirkapete? Baik. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan filsafat di era Yunani. Langsung Ustaz Tsani, Ustaz. Baik. Sebelum kita masuk bagaimana apa itu perkembangan filsafat pada zaman Yunani, alangkah baiknya kita harus mempelajari bagaimana sih pemikiran orang-orang Yunani pada saat itu. Dalam pembahasan tentang perkembangan filsafat di era Yunani, tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan ekstensinya. Bisa kita lihat dari masa peradaban Yunani kuno. Jadi, di dalam perkembangan filsafat ilmu itu dulunya bahwa bisa di kenapa? Ya, jadi pada zaman dahulu sebelum filsafat ini berkembang, pada saat itu masyarakat masih mempercayai namanya mitos atau dikenal dengan masyarakat mitosentris. Yaitu mereka sangat percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam atau di muka bumi ini pasti ada mitos di sana. Bahkan ada suatu mitos yang sangat masya Allah, Anda baca bahwa guntur itu atau petir itu dia bisa bunyi seperti itu karena ada dewa siapa namanya saya lupa lagi menggerakkan badannya. Saking segitunya masya Allah ya kan. Dan bahkan hal seperti ini juga pernah terjadi di kampung Ana bahwa hujan itu turun bukan karena ada awan tembak apa yang lain-lain, tapi karena ada namanya dewa apa gitu nangis, akhirnya turun hujan. Inilah mitos-mitos yang Dewa Zeus. Ya mungkin itu. Jadi ya hal-hal seperti inilah yang melatar belakangi bahwa pada zaman itu masyarakat pada hari itu sangat fanatik terhadap mitos-mitos tersebut. Sehingga dengan kemajuan zaman maka muncullah seorang yang sangat masya Allah itu sangat kritis. Dia bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini enggak semuanya itu bersifat mitos. Pasti ada sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Sehingga dalam berbagai sejarah beliau dikenal sebagai nenek moyang filsafat, yaitu Thales. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan beliau, alangkah baiknya kita harus mengetahui bahwa apa sih penyebab faktor munculnya filsafat Yunani. Lanjut, next slide, Ustaz. Oke. Setelah tadi kita ketahui bahwa perkembangan filsafat Yunani itu tidak lepas dari ada berbagai macam faktor. Yang pertama, banyaknya mitos. Dalam bukunya Ustadz Afid Burhanuddin, beliau menjelaskan ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya filsafat Yunani. Yang pertama, banyaknya mitos. Di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Sehingga mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dilihat apakah hal tersebut rasional atau tidak. Jika mereka melihat bahwa mitos ini sesuai dengan akal kita, maka terima. Tapi kalau dia tidak sesuai, maka kita tidak terima adanya mitos tersebut. Sehingga pada hal ini,
mereka selalu selektif, mana yang sesuai dengan akal atau tidak. Yang kedua adalah karya sastra. Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani seperti sastranya atau syairnya Homerus dan Eurypylus. Bagaimana bentuk syairnya? Untuk alam saya belum ketemu, sudah cari tapi belum dapat. Karya sastra beliau adalah mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk pedoman hidup orang-orang Yunani yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat edukatif. Sehingga pada saat itu bahwa kemarin kan pertanyaan saya sendiri bahwa mana sih Islam pada saat itu, ternyata benar bahwa adanya ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu ini udah ada jauh banget sebelum adanya umat Islam. Bahkan pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia. Babilonia itu sekarang dikenal namanya Mesir. Di lembah Sungai Nil, kemudian berkat kemampuan dan kecakapannya, ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajari tidak didasarkan kepada aspek praktis saja, tetapi juga aspek teoritis kreatif. Sehingga dengan demikian bahwa ilmu atau filsafat Yunani ini mulai berkembang karena adanya perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terjadi di Babilonia atau di Mesir. Next, start. Sebelum kita masuk kepada hal ini, bahwa perlu diketahui namanya ilmu pengetahuan itu, ikhwah, tidaklah terjadi secara mendadak atau langsung begitu saja, tetapi banyak banget proses yang harus dilalui sampai kita mengetahui bahwa berbagai macam pengembangan ilmu pada saat ini. Pada tahap awalnya kelahirannya, filsafat menampakkan diri sebagai suatu bentuk mitologi serta dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Kan tadi udah saya bilang bahwa pada zamannya Thales itu mereka sangat fanatik terhadap dongeng atau mitos-mitos yang terjadi pada saat itu. Bahkan saya nggak pungkiri di Indonesia sendiri, apalagi di kampung Ana, banyak banget dongeng atau mitos yang mungkin sampai sekarang ini masih ada. Contohnya gini, dulu di kampung Ana, yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek yang masih jomblo belum nikah nggak boleh makan di depan pintu. Katanya apa? Mitosnya itu nanti lama baru nikah. Apa pula ini kan? Nah, nggak rasional katanya gitu. Sehingga muncullah Thales ini. Maka beliau itu bertanya tentang sesuatu yang bahkan para ahli pun tidak bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dia bertanya bukan apa itu rasa kopi, apa itu pada tahun berapa kopi itu berbuah, nggak tanya seperti itu, tapi pertanyaan yang sangat menggugat para ilmuwan pada saat itu adalah apa sih sebenarnya, apa bahan dasar terciptanya suatu bumi, atau apa bahan dari bumi ini apa sih? Akhirnya pada saat itu para para ahli mereka bingung mau jawab apa, sehingga dia sendiri melakukan suatu usaha penelitian dan dia mengatakan bahwa hakikat dari bumi atau bahan dari bumi ini adalah air atau air, bahwa segala sesuatu itu bisa berubah karena air tersebut. Dan hal ini berbeda pendapat menurut Anaximandros, dia bilang bahwa bumi ini dari apeiron. Sedangkan menurut Pythagoras bahwa bumi itu terbuat dari angka-angka atau atom. Dan itu bingung juga kita kan ya. Yang jelas bahwa saya sendiri lebih percaya kepada pendapatnya Thales bahwa bumi itu hampir semua tercipta dari air. Nah, di pendapat ini juga saya dengar dari pendapatnya Dr. Zakir Naik. Beliau bilang bahwa kenapa air? Karena hampir semua dalam tubuh kita ini membutuhkan air. Kita tidak makan dalam 3 hari,
penting ada air, kita bisa hidup insya Allah. Oleh karena itu, air itu merupakan kebutuhan yang sangat khusus. Berbeda dengan yang kemarin dikatakan oleh Ustadz Naufal kalau nggak salah, bahwa api itu lebih penting daripada air. Kenapa? Karena api itu bisa melelehkan es. Kalau saya sendiri tidak, saya lebih pilih air, dan saya ikut pendapatnya Thales tadi itu. Next, Ustadz. Next lagi insya Allah. Tokoh-tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama Thales, Plato, dan yang ketiga adalah Aristoteles. Mungkin kita mendengar nama-nama Plato, Aristoteles ini udah sangat masyhur. Apalagi kita waktu masih SMA belajar sosiologi, pasti muncul namanya Aristoteles ini. Saya nggak tahu kenapa. Seperti itu. Pertama, Thales ini dilahirkan dan tinggal di Miletus. Sekarang dikenal dengan wilayah Turki pada tahun 620 sebelum Masehi. Kalau seandainya antum pengen membaca biografi beliau yang sangat detail, ada jurnalnya di sini tentang pemikiran filsafat menurut Thales. Karena waktu terbatas, saya nggak mungkin menjelaskan semuanya. Dan mungkin ada yang bertanya, kapan tanggal lahirnya beliau? Kok nggak ada di sini? Iya, karena saya cari juga di buku, nggak ada yang menjelaskan bahwa secara detail beliau lahir, tanggal, dan bulan berapa. Intinya beliau dari itu. Terus bagaimana pemikirannya beliau? Beliau berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah air. Dan air merupakan suatu substansi fundamental pembentuk segala hal. Jadi segala sesuatu menurut beliau itu adalah air. Ya, saya sendiri sepakat seperti itu. Karena kita semua ini pasti membutuhkan air dalam segala macam apapun perlu kita setiap hari. Kita nggak mungkin lepas dari namanya air dan api mungkin, tapi menurut anak air lebih fundamental untuk kehidupan kita. Lanjut. Terus dan bagaimana sih sumbangsih beliau terhadap ilmu pengetahuan? Ada berbagai macam bidang. Yang pertama, bidang matematika. Ia adalah seorang orang pertama yang merumuskan konsep diameter, yakni garis yang membagi lingkaran menjadi dua melalui titik pusatnya. Wallahu a'lam, yang nggak terlalu paham juga. Karena aneh, walaupun dulu IPA, tapi namanya matematika, rumit. Yang kedua, bidang astronomi. Ia juga pertama yang berhasil memperkirakan terjadinya gerhana matahari pada 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Dan lebih detailnya lagi ada di buku ini, karyanya Dr. Theo Hodgebers, beliau menjelaskan secara detail tentang hal ini. Terus beliau juga mendiri atau pendiri sekolah filsafat pertama, yang dimana pada saat itu yang kita kenal bahwa dari sekolah inilah lahirlah ada Socrates, ada Plato, dan ada sampai di bawahnya namanya Aristoteles. Dan mereka belajar dari ini, dari sekolahnya beliau ini. Hakata. Next. Terus kan namanya seorang ilmuwan itu pasti mempunyai karya. Tapi disayangkan bahwa Thales ini tidak pernah menulis buku informasi mengenai dirinya. Didapat dari murid-muridnya. Jadi saya baca dari 6 jurnal sama 4 beberapa kitab sini, itu bahwa hampir semua bilang sama, bahwa si Thales ini tidak ada karyanya sama sekali. Maksudnya dalam karya tulis ya. Tidak ada yang berbentuk suatu buku sehingga memudahkan para arkeolog untuk meneliti tentang beliau. Tetapi ya karena beliau nggak punya, makanya informasi tentang beliau ini sangat terbatas. Dan mendapatkan info tentang Thales ini, banyak para ilmuwan atau peneliti sejarah itu mengambil dari Aristoteles, itu muridnya sendiri. Dalam bukunya
passage. Allah alam. La adri kaifa naqra'u hadha. Naam. Hadza minni. Itu dari saya. Selanjutnya insyaallah akan dijelaskan oleh saudari Nurdiana tentang Sokrates dan Plato. Kepada beliau kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya kepada saudara kita, Saudara Asbarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan juga metode dan pemikiran Sokrates dan juga Plato. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya Sokrates, Plato, dan Aristoteles adalah termasuk filsuf di era Yunani. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Plato dan juga Sokrates dan Aristoteles itu adalah filsuf pada generasi pertama di era Yunani. Jadi generasi pertama di era Yunani itu ada 3 filsuf, yaitu Sokrates, Plato, dan juga Aristoteles. Siapakah Sokrates tersebut? Sokrates lahir di, minta tolong dilanjutkan Ustadz Dzulkarnain. Nah, Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Kemudian, apa metode dari Sokrates tersebut? Minta tolong dilanjutkan. Nah, metode Sokrates itu, Sokrates tidak pernah menuliskan tentang filosofi ajarannya. Namun muridnya yang bernama Plato itu membukukan ajaran-ajaran dari Sokrates tersebut. Kira-kira apa metode Sokrates atau ajaran filosofinya Sokrates? Sokrates itu mengatakan atau ajarannya mengatakan bahwa Sokrates itu mencari kebenaran apa yang ada di alam ini. Artinya, sebagaimana yang tadi dijelaskan, Sokrates itu sangat tidak mempercayai akan dongeng-dongeng dan juga mitos-mitos, sehingga beliau memiliki ajaran atau filosofi ajarannya mengatakan untuk mencari kebenaran, seperti itu. Kemudian, cara Sokrates dalam mencari kebenaran yaitu dengan cara berdialog atau dengan cara tanya jawab. Tolong dilanjut, Ustadz Dzulkarnain. Nah, cara Sokrates mencari kebenaran itu dengan cara berdialog atau tanya jawab. Artinya, setiap harinya Sokrates itu berkeliling di kotanya untuk menghampiri masyarakat sekitar. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian setelah Sokrates mengetahui, Sokrates melakukan tanya jawab apa yang mereka lakukan. Misal ia bertemu dengan pelukis, dia bertanya apa yang dimaksud dengan indah, kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Sokrates kepada kawan bicaranya, kemudian ia membulatkan jawaban-jawaban dari lawan bicaranya tersebut menjadi sebuah pengertian. Nah, dengan pengertian tersebut, Sokrates menemukan kebenaran, yang kebenaran itu menjadi sebuah pengetahuan. Begitulah Sokrates mengajarkan masyarakat di sekitarnya untuk mencari kebenaran, yaitu dengan metode tanya jawab atau dialog. Apa tujuan Sokrates melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut? Kenapa menggunakan tanya jawab? Karena Sokrates itu ingin mengajak masyarakat sekitarnya sama-sama mencari kebenaran, sehingga Sokrates itu bertanya bukan menganggap yang ditanya sebagai lawan bicara, melainkan sebagai kawan bicara. Kenapa? Karena tujuannya Sokrates untuk mengajari mereka sama-sama mencari kebenaran, seperti itu. Kemudian bisa dilanjut. Ya, di sini disebutkan bahwa metodenya disebut meiotik atau menguraikan, karena kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Nah, ini juga sudah dijelaskan bahwasanya kebenaran bukan langsung diungkapkan dari Sokrates itu sendiri, melainkan
melalui beberapa jawaban-jawaban yang disampaikan oleh lawan bicaranya, disitulah Sokrates membulatkan menjadi sebuah pengetahuan. Yang pengetahuan itu Sokrates menemukan kebenaran mengenai alam sekitarnya seperti itu. Kemudian selain itu bisa dilanjut. Tujuan Sokrates selain mencari kebenaran, ia juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter. Karakter yang bagaimana? Tentu di sini adalah karakter yang baik. Sehingga Sokrates mengatakan bahwasanya budi adalah tahu. Artinya, mereka yang memiliki budi yang baik karena mereka tahu. Sehingga dikatakan mereka yang tidak memiliki budi yang baik karena mereka tidak tahu. Nah, ini berkesinambungan. Bagaimana mereka cara tahu? Cara mereka untuk bisa tahu ialah melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sokrates dan terbentuk sebuah pengetahuan. Nah, dengan mereka tahu, maka terbentuklah budi yang baik. Apabila mereka sudah memiliki budi yang baik, maka terbentuklah karakter yang baik. Begitulah juga termasuk tujuan Sokrates, yaitu membentuk karakter. Kemudian selanjutnya Plato. Nah, Plato di sini dilahirkan di Athena pada tahun 427. Dari Plato di sini sangat banyak, namun yang terkenal atau yang sangat diambil oleh Plato sendiri adalah mengenai ilmunya mengenai ide. Artinya, Plato mengatakan bahwasanya apapun yang tampak di hadapan kita yang berbentuk materi, semuanya bersumber pada ide kita. Nah, misal sekarang kita melihat kursi. Kursi itu ada karena berdasarkan ide. Atau kita melihat lukisan. Lukisan itu ada karena adanya ide. Apabila seorang tidak memiliki ide, maka tidak terbentuklah yang namanya kursi dan tidak terbentuklah pula yang namanya lukisan. Seperti itu. Kemudian intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang ide. Ia mengatakan bahwasanya ide di sini muncul sebab adanya pemikiran dan kecerdasan, bukan karena melihat pendapat-pendapat orang lain. Jadi ide yang muncul dalam diri kita itu bukan karena kita melihat paradigma-paradigma orang sehingga kita mengumpulkannya, tidak demikian. Melainkan berdasarkan pemikiran kita sendiri dan kecerdasan kita sendiri. Apabila kita mengumpulkan pendapat-pendapat orang lain, kemudian kita munculkan menjadi suatu benda, itu tidak dikatakan ide menurut Plato. Kemudian etik menurut Plato tidak jauh berbeda dengan Sokrates, sama. Dia mengatakan bahwasanya budi adalah tahu, bahwasanya mereka yang memiliki budi yang baik karena mereka memiliki pengetahuan yang baik. Seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada pembicara selanjutnya, Ustazah Nida Uljana. Fadal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya berbicara tentang yang keempat, yaitu Aristoteles. Selanjutnya, next. Biografinya, beliau dilahirkan di kota Stragira tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya itu meninggal saat beliau berusia 19 tahun dan ayahnya adalah seorang tabib raja. Jadi ayahnya juga seorang yang terpelajar. Aristoteles belajar di Akademi Plato, yang kemudian setelah 20 tahun kemudian diangkat menjadi guru di akademi tersebut. Jadi beliau adalah murid dari Plato. Beliau dianggap salah satu filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Selanjutnya. Pemikiran Aristoteles. Apa itu pemikirannya? Yang pertama adalah logika. Penemuannya yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. Beliau dianggap sebagai bapak logika. Seperti apa logika yang dimaksud oleh Aristoteles? Contohnya adalah ada ungkapan pertama, yaitu setiap manusia akan mati. Dan ungkapan kedua, dia adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah karena dia manusia dan manusia akan mati, jadi dia pasti akan mati. Gitu.
Nah, terus di bidang ilmu alam, beliau adalah orang yang pertama mengelompokkan dan mengklarifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisa krisis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan alam. Selanjutnya, dan di bidang politik, beliau percaya bahwa bentuk politik ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Sebenarnya banyak bidang-bidang juga yang masuk dalam pemikiran Aristoteles, tapi saya nggak cantumkan semuanya. Selanjutnya, dan di bidang seni mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurutnya, keindahan sebuah karya seni adalah sebuah wujud artistik yang merupakan hasil dari charastis disertai dengan estetika. Charastis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Jadi di bidang seni itu beliau mendefinisikan seperti apa itu keindahan. Keindahan adalah dari perasaan, dan suatu karya seni itu adalah kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar dari dalam hati. Nah, selanjutnya, dan karya-karya beliau Masya Allah banyak sekali dalam logika, dalam bidang biologi, dan dalam bidang filsafat alam dan psikologi bisa dibaca sendiri. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan sangat jelas. Semoga Masya Allah. Baik, gimana Ustazah? Apakah lanjut yang kelompok selanjutnya atau gimana? Silakan, langsung aja nanti biar jadi satu pertanyaannya. Oke. Karena waktu terbatas sekali, maka mohon maaf jika kelompok kami sangat singkat sekali menjelaskannya. Insya Allah semoga wadah dan jelas. Baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Ustadz Nur Hasan dan kawan-kawan tentang filsafat di era Romawi. Falyatafaddal alaihim mashkura. Apa sudah jelas gambarnya ya? Halo, cek ya. Insyaallah. Sampun. Fadhal Ustaz. Langsung saja Ustaz Muhammad Hasan Syukur. Kang Hasan masih di mute mic-nya ya? Halo, halo. Oh iya. Saya nunggu. Masya Allah, Afwan. Oke, langsung saja. Afwan sebelumnya. Baik, sejarah filsafat abad pertengahan itu dimulai pada kira-kira pada abad ke-15 sampai awal abad ke-17. Nah, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana tadi telah kita ketahui dari penjelasan Ahina Asbarin, bahwasanya filsafat pada masa Yunani itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan. Maka
pada filsafat pemikiran pada abad pertengahan pun juga dipengaruhi oleh kepercayaan, di mana kepercayaan ini merupakan kepercayaan Kristen. Artinya apa? Artinya pada masa ini pemikiran filsafat abad pertengahan itu didominasi oleh agama. Sehingga pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dogma agama, sehingga corak pemikiran pun corak kefilsafatannya bersifat teosentritis, gitu ya. Jadi, nah adapun istilah abad pertengahan itu sendiri merupakan atau ya sesungguhnya hanya berfungsi membantu kita untuk apa ya, memahami zaman ini sebagai zaman peralihan, yaitu atau masa transisi dari zaman apa ya, dari zaman Yunani ke zaman modern, sehingga makanya ini disebut apa ya, abad pertengahan. Nah, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa hal yang akan kami bahas, yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan ciri-ciri abad pertengahan, yang kedua terkait dengan periode abad pertengahan, lalu yang terakhir akan dibahas terkait dengan tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan. Namun karena memang apa ya, untuk waktunya mungkin agak sedikit dipersingkat sehingga tidak secara menyeluruh pembahasannya. Jadi untuk yang pertama terkait dengan ciri filsafat abad pertengahan, di mana abad pertengahan itu yang pertama mempunyai ciri sebagai adanya hubungan erat antara agama Kristen dengan filsafat. Karena memang kalau dilihat secara menyeluruh, pada abad pertengahan merupakan di mana eranya filsafat Kristiani, gitu ya. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniawan, apa ya, biarawan dalam gereja Katolik dan lain sebagainya. Maka minat dan perhatian mereka pun tercurah pada ajaran agama Kristen. Lalu selanjutnya adanya apa ya, adanya untuk yang kedua yaitu terkait dengan dominasi agama. Dan ini salah satu yang mencolok, perbedaan yang mencolok antara Yunani dengan abad pertengahan, di mana perbedaan itu terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Lalu selanjutnya adalah adanya problematika kefilsafatan. Di sini memang apa ya, agama Kristen itu menjadi problema kefilsafatan karena apa? Kenapa dijadikan masalah kefilsafatan? Karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Otomatis hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwasanya kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Nah itu. Dan yang terakhir adalah terkait, dan ini yang sangat apa ya, populer mungkin di abad pertengahan, bahwasanya memang abad pertengahan itu merupakan abad kegelapan ya, atau dark age, di mana memang pada masa ini masyarakat hanya menggunakan teori-teori lama yang diperbolehkan oleh gereja sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teori-teori baru. Makanya disebut, jadi ilmu pengetahuan pada abad ini tidak berkembang karena mereka manut pada apa ya, agama yang ada di gereja. Lalu selanjutnya slide selanjutnya terkait dengan periode abad pertengahan. Di sini ada dua periode pada abad pertengahan. Yang pertama periode patriastik dan yang kedua periode skolastik. Yang pertama adalah periode patristik ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, patristik itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu patres yang berarti bapak-bapak gereja. Kenapa dikatakan bapak-bapak gereja? Dan mereka ialah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen ya. Jadi di dunia barat Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan. Jadi filsafat periode patristik ini merujuk pada periode historis di mana bapak-bapak gereja, yakni semua teolog yang menjaga, mengungkapkan, menyaksikan atau aturan keberimanan yang berlangsung di dalam gereja. Jadi memang
ya mereka itu yang sangat berpengaruh pada periode ini. Jadi bapak-bapak gereja ini yang berpengaruh pada periode patristik ini. Dan filsafat periode patristik mengalami kemunduran sejak abad ke-5 hingga abad ke-8. Di barat dan di timur muncul tokoh-tokoh pemikir-pemikir baru dengan corak pemikiran yang mulai berbeda dengan masa patristik, sehingga beralih ke periode skolastik. Bisa dilanjut? Oke, periode skolastik, kata skolastik itu memiliki arti sekolah, di mana zaman skolastik ini dimulai sejak abad ke-9. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di masa ini. Oke, kata skolastik itu merujuk kepada suatu periode di abad pertengahan, di mana pada periode ini banyak sekolah-sekolah yang didirikan dan juga banyak pengajar ulung yang bermunculan. Namun dalam arti yang lebih khusus, kata skolastik di sini merujuk kepada suatu metode tertentu yakni metode skolastik. Jadi memang di sini skolastik ini merupakan suatu metode untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, yaitu dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti itu. Dan pada masa ini terbagi menjadi tiga periode. Yang pertama itu periode skolastik awal, yang kedua periode skolastik puncak, dan yang ketiga periode skolastik akhir ya. Untuk pada periode skolastik awal ini ditandai dengan pembentukan metode-metode yang lahir karena hubungan yang erat antara agama dan filsafat. Jadi pada masa ini merupakan kebangkitan pemikiran dari kungkungan gerejawan yang telah membatasi berfilsafat. Jadi pada periode ini sudah bisa terbebas kembali gitu ya, dari mana pada patristik itu mereka lebih berpusat kepada atau lebih manut kepada gerejawan seperti itu. Lalu periode yang kedua yaitu periode puncak, di mana kenapa dikatakan periode puncak? Karena pada periode ini ditandai dengan pengaruh Aristoteles, dan pada masa ini pula mengalami kejayaan yang berlangsung antara 1200 atau sampai 1300 Masehi. Disebut masa puncak atau masa berbunga atau masa tumbuh karena memang muncul banyak universitas-universitas, ordo-ordo yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan, sehingga memang pada masa ini sudah muncul dengan pesatnya universitas-universitas seperti itu. Lalu yang terakhir adalah periode skolastik lanjut atau akhir, di mana periode skolastik akhir ini terjadi pada abad ke-14 sampai ke-15 yang ditandai dengan dengan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang secara terus-menerus, sehingga filsafat berkembang kembali berkat pengaruh filsafat pada masa ini. Nah, itu terkait dengan periode yang ada di abad pertengahan. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di abad pertengahan. Sebelumnya memang banyak sekali tokoh-tokoh, cuma mungkin saya hanya mengambil 5 saja, dan ini memang yang berpengaruh pada abad pertengahan. Yang pertama ada Plotinus, di mana Plotinus ini merupakan filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Di sini ia mengajukan teori emanasi yang terkenal. Dari teori ini dan teori ini dipakai banyak oleh filosof Islam ya. Teori ini merupakan jawaban pertanyaan. Di sini jelaskan teori ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira 8 abad sebelumnya, yang tadi mungkin sudah dibahas oleh Hina Asbarin, bahwasanya apa bahan alam semesta ini? Plotinus menjawab bahannya adalah Tuhan. Jadi gitu ya. Dan Plotinus ini merupakan filsafat yang bernapas yang berkepercayaan mistik seperti itu. Lalu selanjutnya ada Augustinus.
Jadi menurut Augustinus, ini saya tidak membahas biografinya, lebih ke pendapatnya untuk mempersingkat. Menurut Augustinus bahwasanya ia berpendapat dan ia mengatakan di balik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Jadi kebenaran mutlak ada pada ajaran agama dan kebenaran pangkal pada aksioma bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dari yang tidak ada. Jadi memang menurut Augustinus bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Justinus Martir. Gitu ya, Justinus Martir. Ia berpendapat bahwasanya filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan esensi dari pengetahuan. Ialah jadi maksudnya gini, pemahaman tentang Tuhan semakin banyak semakin banyak kita memikirkan tentang kesempurnaan Tuhan, akan semakin bertambah pula kemampuan inteleknya. Jadi bagaimana kita memikirkan bagaimana itu maksud kesempurnaan Tuhan itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah Anselmus, di mana di sini ia berpendapat bahwasanya iman merupakan terma sentral, gitu ya, di mana iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Ya, ini menurut daripada Anselmus. Yang di sini yang ia maksudkan bahwasanya tanpa adanya wahyu tidak ada kebenaran, ya, dan tanpa adanya wahyu tidak akan ada kebenaran. Dan di sini mereka mencari kebenaran itu harus beriman pada wahyu tersebut. Jadi memang menurut Anselmus itu untuk menemukan kebenaran mereka harus mencari atau harus beriman dulu terhadap wahyu yang ada. Dan yang terakhir adalah Thomas Aquinas, di mana ia memberikan pendapat tentang filsafat tentang berdasarkan filsafatnya di sini adanya Tuhan itu berdasarkan ekses. Jadi keberadaan Tuhan itu dapat diketahui dengan akal. Jadi memang di sini lebih ekstensinya lebih kepada akal. Jadi adanya Tuhan itu bisa diketahui dengan akal pikiran. Oke, mungkin hadza ini sebelumnya terima kasih. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga nanti bisa kita diskusikan bersama. Syukran. Baik, syukran jazilan Ustaz Hasan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua adalah Ustaz Afiq Aminullah. Falyatafadhal Ustaz. Salah. Oke. Mbak Lola dulu. Mbak Mukhlisa dulu. Afwan saja Mukhlisa, afwan. Silakan antum salam ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di era kemajuan peradaban Islam. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di era kemajuan peradaban Islam. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran tadi ya, SPI. Oke, lanjut. Oke, periodisasi sejarah dalam peradaban Islam itu secara garis besar sebenarnya terbagi 3 bagian, fase klasik, fase pertengahan, dan fase modern. Tapi di sini kami akan membagi periodisasi sejarah ilmu pengetahuan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode awal Islam, yang kedua, Umayyah, dan yang ketiga, Abbasiyah. Oke, lanjut. Oke, yang pertama, periode awal Islam. Lanjut.
Oke, kapan periode ini dimulai? Fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi dimulai dari fase di mana kitab suci Al-Quran ini diturunkan. Terus periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Bermula dengan ditandainya kemajuan kepustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam yang merangkul 3 unsur penting dalam peradaban, yaitu keagamaan, kesukuan, dan aristokratik. Oke, lanjut. Oke, apa corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini? Oke, dan apa tanda kemajuan periode tersebut? Corak perkembangan ilmu pengetahuan di sini, ini pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, dari segi ekonomi maupun monoteistik. Adapun kemajuannya itu ditandai adanya kreativitas umat untuk mendirikan sebuah konsep negara baru dan institusi kemasyarakatan yang bisa berjalan selaras antara institusi negara dengan agama. Oke, lanjut. Oke, faktor apa yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan dalam Islam? Oke, yang pertama, Islam mengalami ekspansi wilayah lebih luas. Ini perluasan wilayah. Nah, karena ada perluasan wilayah itu, maka pemeluk Islam semakin banyak. Nah, di sini kehidupan masyarakat kian pesat dan meningkat dalam sektor ekonomi. Nah, di sini para pemikir yang datang silih berganti dari seluruh penjuru kota. Oke, dari sini karena masalah-masalah juga lebih rumit, nah, maka khalifah-khalifah di sini langsung terjun untuk mengajarkan masyarakat Islam atau ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Apa kemajuan yang berkembang pesat di periode ini? Ilmu pengetahuan Islam. Seperti ilmu qiraah, fikih, nahwu, sastra Arab. Dari segi pembangunan ada masjid-masjid, ada kota Basra, ada kota Fustat. Oke, lanjut. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariat atau nakliyah, atau dinamakan ulum syariah daripada akliyah yang ke akal. Jadi lebih cenderung ke ilmu-ilmu syariat. Oke, lanjut. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan Islam. Di sini qiraah, tokoh-tokoh yang terkenal di qiraah itu Mu'adz bin Jabal, Ubadah Ibn Samit, Abu Darda, Ubay, Abu Ayyub. Kalau di bidang fikih ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, Zaid, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal, dan Abdullah ibnu Amr ibnu As. Di bidang nahwu, Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad ad-Duali. Di bidang sastra, Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Zuhair, bin Abi Sulma, dan Hasan ibnu Sabit. Oke, lanjut. Perkembangan di bidang pembangunan. Ada masjid, kota Basra, dan kota Fustat. Oke, lanjut. Nomor 2 ini periode pada masa Umayyah atau Umayyah. Lanjut. Untuk masa Umayyah ini, seperti yang kita ketahui, ini adalah lanjutan setelah Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini ada namanya Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Oke, apa kemajuan ilmu pada periode ini? Ada ilmu nahwu, fikih, filsafat, ilmu pasti, dan kedokteran. Ilmu nahwu ada Ali Al-Qali. Beliau membumikan bahasa Arab di Andalus, Cordova. Karyanya Al-Amali dan An-Nawadir. Fikih, Abu Bakar Muhammad ibnu Marwan ibnu Zuhair, Abu Muhammad Ali bin Hazm, dan di filsafat. Nah, jadi filsafat di sini itu dimulai di periode Bani Umayyah ya. Muhammad ibnu Abdillah ibnu Misarah al-Batini. Oke, ini dari Andalusia. Ilmu pasti itu kayak matematika, bersumber pada buku India Sinbad.
Abu Ubaidah Muslim ibnu Ubaidah al-Balansi. Ilmu kedokteran Ahmad ibnu Ilyas al-Qurtubi al-Harrani Yahya ibnu Ishaq. Dan di situ ada Abu Qasim az-Zahrawi, ahli bedah. Beliau juga spesialis kulit dan penyakit telinga. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz Muhammad Afiq Aminullah. Tabaarakallah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah. Tadi waktu mata kuliah SPI kita sudah membahas tentang masa Abbasiyah. Terus pelajaran filsafat ini kita fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah. Ya, jadi seperti yang kita pelajari tadi, bahwa pemerintah Daulah Abbasiyah itu muncul setelah pemerintah Daulah Umayyah itu turun, gitu ya. Lalu masa kekuasaan Daulah Abbasiyah itu sangat lama, dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang tadi itu dibagi menjadi beberapa periode, gitu ya. Menurut Nurholis Majid mengatakan bahwa periodisasi sejarah Islam itu didasarkan dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Lalu masa keemasan Islam itu terjadi pada masa periode klasik. Tandanya apa? Tandanya ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Ini jadi salah satu tanda masa keemasan Islam, selain yang 4 tadi yang di SPI saya jelaskan itu. Dan kebetulan pemerintahan Abbasiyah ini merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Jadi apa sih indikator kemajuan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah? Majunya ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata datang tiba-tiba. Jadi ada beberapa indikator yang mendukung terciptanya Golden Age atau masa keemasan umat Islam. Yang pertama yaitu motivasi agama. Jadi pada saat itu masyarakat sadar bahwa menimba ilmu itu adalah penting, gitu, dan itu wajib untuk semua kaum muslim dan muslimat, umat Islam. Yang kedua yaitu sinergi antara umara dan ulama, antara pemerintah dan ulama. Jadi penguasa atau pemerintah pada saat itu, khususnya masa Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu masa Khalifah Al-Ma'mun, itu sangat memberi perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di filsafat masa itu. Jadi dari para ulama mendapatkan dukungan politik dan dukungan perlindungan otoritas ilmiah. Juga diberikannya anggaran bagi siapapun yang dan penghargaan bagi siapapun yang memiliki karya ilmiah, gitu, yang yang mempelajari ilmu secara mendalam itu. Yang ketiga itu adanya gerakan penerjemahan literatur secara intensif ke dalam bahasa Arab. Ini sumbernya dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia, segala macam itu diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Arab. Jadi gerakan ini untuk berlomba-lomba kepada masyarakat, walaupun Islam, Kristen juga juga mengikuti gerakan penerjemahan literatur ini, gitu. Lalu keempat,
lahirnya pusat ilmu pengetahuan yang disebut Baitul Hikmah. Jadi pada masa Khalifah apa namanya? Khalifah Khalifah Al-Ma'mun, anaknya Harun ar-Rasyid itu mendirikan pusat ilmu pengetahuan atau perpustakaan ilmu pengetahuan Baitul Hikmah. Apa sih fungsinya fungsinya Baitul Hikmah ini, yaitu sebagai perpustakaan. Selain perpustakaan juga sebagai tempat lembaga pendidikan dari cabang ilmu pengetahuan. Jadi cabang ilmu pengetahuan yang dikumpulkan itu pusatnya di situ, di Baitul Hikmah itu, dari filsafat, kedokteran, matematika, linguistik, dan segala macam gitu. Lalu yang ketiga fungsinya itu yaitu sebagai sarana penelitian dan observatorium. Jadi setelah meneliti, lalu hasil penelitiannya itu dikumpulkan dalam bentuk tertulis dan dimasukkan dan disimpan di dalam perpustakaan literatur itu. Jadi setiap peneliti juga menerima bayaran yang dijanjikan dari khilafah. Gitu. Lalu apa sih ilmu yang berkembang pesat dan tokoh ilmuwan muslim pada zaman Daulah Abbasiyah? Jadi ilmu yang berkembang pada masa itu ada di dua cabang, ilmu keagamaan dan ilmu umum, gitu ya. Untuk ilmu fikih itu terciptanya fikih 4 mazhab pada zaman Daulah Abbasiyah itu, yaitu Maliki, Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Jadi 4 mazhab itu menjadi bukti otentik yang kuat kejayaan ilmu fikih di masa Abbasiyah itu. Tapi selain 4 mazhab tersebut juga banyak mazhab-mazhab yang lain, cuman hanya bertahan beberapa generasi. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini berkembang pesat juga seiring dengan kebutuhan orang-orang non-Arab yang masuk Islam untuk bisa lebih mudah memahami isi kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an, gitu ya. Jadi pada era ini dapat dikatakan bahwa pertama kalinya ilmu tafsir ini dipisahkan dari ilmu hadis. Seorang ulama bernama Al-Farra adalah tokoh tafsir yang menyusun tafsir berdasarkan sistematik Al-Qur'an. Lalu kemudian muncul lagi tokoh-tokoh yang lain, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Yang cabang ilmu yang ketiga yaitu ilmu hadis. Jadi ilmu hadis juga mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat gitu. Sama seperti ilmu tafsir juga. Jadi kebutuhan para mu'alaf itu untuk memahami sumber-sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Lalu tokoh-tokoh yang muncul pada zaman itu yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Lalu yang keempat yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini menaruh peran besar juga terhadap kebudayaan Islam. Ilmu tasawuf ini selain bermula dari perkumpulan non formal atau yang disebut juga halaqah biasanya itu, yang membahas persoalan-persoalan agama serta bermula dari latihan spiritual dengan membaca zikir berulang-ulang. Lalu tokoh-tokoh yang fenomenal yang muncul pada zaman itu yaitu Al-Ghazali dengan karya fenomenalnya buku kitab Ihya Ulumuddin gitu. Lalu cabang ilmu yang kelima yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, tokoh cendekiawan Islam yang ada di bidang ilmu tauhid itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi selain ilmu keagamaan, itu juga ada ilmu pengetahuan umum, gitu ya. Jadi keberhasilan ilmu agama juga diiringi oleh ilmu pengetahuan umum. Jadi
berjalan bersamaan untuk pesat gitu ya. Yaitu yang pertama di bidang filsafat. Filsafat ini berkembang dalam kepemimpinan Khalifah Ma'mun dan Harun ar-Rasyid. Jadi tadi ada gerakan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Lalu tapi ilmu-ilmu filsafat itu tidak diambil secara keseluruhan. Jadi difilterisasi dulu, dicocokkan dulu dari sesuai dengan ajaran umat Islam gitu atau gerakan Islamisasi. Jadi tokoh-tokoh filsafat yang ada pada zaman itu yaitu Al-Kindi, Ibnu Sina, Abu Nasr, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufel, Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi gitu. Lalu juga di cabang kedokteran juga mendapatkan pertumbuhan yang pesat pada zaman itu gitu. Buktinya juga diperkuat adanya rumah sakit yang dibangun pada masa itu, rumah sakit, dan rumah sakit itu juga ada tempat untuk belajar. Jadi nggak hanya untuk periksa orang sakit, tapi juga untuk belajar orang masyarakat umum gitu. Jadi semakin berkembang secara pesat. Lalu ilmu matematika juga. Matematika tadi juga sudah dijelaskan, ilmu tokoh yang berkembang di masa Yunani. Sekarang juga di masa Islam juga ada tokoh yang terkenal yaitu Al-Khawarizmi, yaitu penemu huruf 0. Lalu ada juga tokoh Umar bin Angka, bukan huruf. Ya angka maksudnya gitu. Bentar. Yang keempat itu adalah ilmu falak. Tokoh cendekiawan yang masyhur pada zaman itu yaitu Abu Masyar al-Falaki. Lalu astronomi juga, geografi juga gitu. Jadi nggak hanya ilmu pengetahuan Islam saja yang berkembang pada zaman itu, juga ilmu pengetahuan umum yang diambil dari bahasa-bahasa dari Yunani, dari Persia, dari segala macam itu dikembangkan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah tamat. Syukran hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazilan kepada Ustaz Afiq Aminullah sebagai penutup pada materi siang hari ini menjelang sore. Oke, kami untuk menghemat waktu juga, sesi pertama kami berikan 4 pertanyaan, bukan 4 penanya. Bahwa yang pertama 2 untuk kelompok 2 dan 2 lagi untuk kelompok 3. Kalau memang setelah itu selesai, ada waktu, baru kita tambah lagi. Oke, teman-teman yang mau bertanya mungkin silakan, dan jangan lupa bilang kelompok siapa. Syukron. Oke, Mbak Lola. Silakan Ustazah Lola untuk mau bertanya. Terima kasih telah diberikan waktu untuk bertanya. Saya mau bertanya untuk kelompok yang pertama pada peradaban masa Yunani, perkembangan filsafat masa Yunani. Sebagai telah dijelaskan tadi bahwa ahli-ahli filsafat di zaman Yunani lahir pada zaman sebelum Masehi. Sekarang kan sudah 2021. Nah, pertanyaannya, apakah Yunani zaman dahulu itu tempatnya itu sama dengan zaman sekarang? Seperti yang kita ketahui. Gimana, Mbak? Gimana? Apakah Yunani yang kita ketahui zaman sekarang ini sama dengan zaman yang dulu itu sebelum Masehi? Dalam hal apa ini? Tempatnya. Oh, tempatnya. Syukran. Syukran. Oke. Naam, afwan Ustazah Lola. Kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Yang mau bertanya, fadhol. Ya ikhwah,
I hope don't belong. Yes, time is money. عندما ما عندكم سؤال تفضل. الحمد لله هذا نعمة من الله. يلا. ننتظر عليكم 5 دقائق 5 دقائق فقط. عندما ما عندكم سؤال خلاص نختتم هذا المناقشة. Mas Nafal Fikri, كيف حالك أستاذ؟ Ustaz Asbarin. Ya, baik. Tadi antum menjelaskan teori tentang siapa tokohnya tadi? Thales. Oh, Thales. Aywa. Saya ingin bertanya sedikit saja. Pada semua kelompok ini ya, kan Thales, terus Aristoteles, terus siapa lagi? Socrates ya? Ya, Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, bagaimana pandangan mereka tentang lupa sampai barusan. Bagaimana pandangan mereka tentang kehidupan, teori tentang kehidupan. Perbedaannya secara sederhana saja. Kan kayak tadi contohnya yang dari siapa tadi? Bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Itu kan Thales ya tadi. Oh, laisa Thales, hadza min ukhtina Duryana. Oh, man. Socrates. La, Ustazah Nida. Iya, afwan, Umu Raihana. Jadi bagaimana pendapat mereka masing-masing tentang kehidupan? Terima kasih. Oke, untuk kelompok kami mungkin karena 2 pertanyaan cukup. Sekarang yang bertanya kelompok 3, kami beri waktu lagi cepat, jangan lama-lama ikhwah. Lama kali kalian ini. Cepat. Nggak ada tak? Kalau masih boleh bertanya, kalau nggak ada. Oh, boleh, silakan. Ada apa enggak yang lain dulu? Monggo. Kalau yang lain saya tanya lagi, ada nggak yang lain ini? Kalau tak ada, tak apalah. Ayo, yang lain ada nggak nih? Oke, pertanyaannya pada zaman untuk kelompok yang kedua itu yang abad pertengahan dan abad Islam ya, era Islam. Adakah buku-buku filsafatnya yang terkenal gitu? Contoh bukunya. Adakah contoh-contoh buku yang terkenal dan ada bukunya? Baik. Selanjutnya masih 1 kotak lagi. Nabila, saya mau tanya. Nggak jadi dah. Bukan bertanya, izin, Ustadz. Izin, silakan. Bukan bertanya, cuma ingin meluruskan saja. Tadi Kak Mukhlisoh menjelaskan bahwa pada dinasti Umayyah juga mengalami perkembangan yang pesat tentang ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, itu benar yang dimaksud dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Karena nanti akan nyambung juga di materi tafsir bahwa yang dinasti Umayyah itu fokusnya pada perluasan wilayah Islam. Hampir 2/3 wilayah pas waktu itu sudah dikuasai oleh Islam itu. Ya, ini meluruskan, maksudnya bukan meluruskan, menyamakan pengetahuan. Benarkah yang tadi dijelaskan itu dinasti Umayyah atau kekeliruan penyebutan seperti itu? Itu aja sanggahan, bukan pertanyaan. Terima kasih. Karena itu, ya, kasih kembali Ustazah Nabila. Gimana nih? Yang bertanya nggak ada, kalau nggak ada kita tutup.
Saya hitung sampai 3. 1. Sabar Mas, sabar. Oh, siapa nih bersuara nih? Man yas'al? Yusur ikhwa. Time fulus. Mapi asail. Hah? Ayo, khalas, nggak ada ya Hafiz berarti ya. mungkin. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan yang pertama dari Ustazah Lola Hafizahullah Ta'ala tentang apakah kehidupan Yunani, tempat Yunani dengan yang kita sekarang ini sama atau tidak? Ya gitu ya. Ya, Itu pertanyaannya siapa? tempatnya sekarang. Dari Mbak Lola. Mbak Lola. Oh iya. Ya, tempat Yunani sekarang ini samakah dengan yang dulu itu, yang sebelum Masehi? Oke. Sebagai saya mulia lulus pertama, nanti kalau ada yang kurang atau yang lebih nanti dikurangi oleh rekan saya, Ustazah Dina sama Ustazah Nurdiana Hafizahullah Ta'ala. Baik. Yang pertama adalah kalau soal tempat, tadi sempat saya bilang bahwa contoh saja tempat lahirnya Thales. Itu tadi dibilang bahwa dia itu lahir di, saya lupa tempatnya. Ini nih. Dia itu lahir di Miletus. Miletus itu mungkin dari bahasa Yunani. Tapi sekarang ini dikenal sebagai Turki, oleh Turki. Jadi ya kalau memang sama, ya sama, cuman karena berhubung perubahan zaman yang semakin lama semakin berkembang, akhirnya penamaan Fathullah pun berbeda, tapi ekstensinya tetap sama, yaitu di wilayah Turki. Mungkin seperti itu contoh saja. Adapun yang lain-lain yang kami baca itu belum menemukan adanya yang menyebutkan bahwa kalau di sini namanya ini, seperti di Athena itu ya. Itu di mana Athena itu? Mungkin ada, mungkin juga di Turki atau di seberang Turki, karena kalau kita lihat bahwa di semua munculnya hal seperti ini itu tidak jauh dari Turki dan wilayah yang dekat-dekat dengan dia, dengan Turki maksudnya. Hakada saja. Kif indakum ta'liq? Oke, syukran. Oke, sama-sama. Yang kedua adalah dari Ustadz Dzulqarnain, bagaimana pendapat para ahli filsafat itu tentang kehidupan. Contohnya tadi dari Ustazah Nida bahwa yang hidup itu mati dan yang hidup pasti mati. Itu gimana maksudnya sih? Gitu. Maaf sebentar. Itu bukan teori, itu sebenarnya tentang logika. Aristoteles. Iya, jadi tentang pemikiran mereka. Jadi itu bukan pemikiran sebenarnya, itu cuma contoh dari pemikiran logika. Nanti Mas Asbayan dulu, nanti anak nambah. Itu nggak apa-apa kalau antum lanjut, Fadlan. Atau saya dulu. Ya, Rana dulu. Yes, Mbak Nurdiana, Fadlan. Ya, tadi Ustadz Dzulqarnain menanyakan pandangan tokoh filsuf di era Yunani. Yang saya jelaskan di sini kan tentang yaitu Socrates dan Plato. Pertanyaannya pandangan tentang kehidupan. Kehidupan di sini abstrak. Ada kehidupan moral, ada kehidupan pengetahuan, dan kehidupan-kehidupan lainnya. Nah, tadi Ana sudah menjelaskan bahwasanya etik dari Plato dan juga Socrates di sini mengatakan bahwasanya mereka itu membentuk karakter. Karakter ini pasti ada kaitannya, bukan hanya ada kaitannya, karakter ini berada dalam kehidupan seseorang, kehidupan manusia. Nah, dalam membentuk karakter yang baik di sini, mereka mengatakan bahwasanya budi adalah tahu. Jadi, mereka yang memiliki budi yang baik karena mereka memiliki pengetahuan yang baik. Begitupun sebaliknya, mereka yang tidak memiliki budi yang baik atau perilaku yang baik
itu menunjukkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik. Itulah pandangan Sokrates dan juga Plato sekaligus mengenai etik kehidupan dari segi moralnya atau karakternya begitu. Nah, itu saja. Ya, Aristoteles. Itu dari Plato atau dari siapa Ustaz Nurliana tadi? Sama, karena Sokrates dan juga Plato sama mengatakan bahwasanya itu gitulah. Siap-siap. Jadi tadi itu dari Sokrates sama Plato. Pesanan dari Thales. Oke, sini saya punya jurnal judulnya itu Pemikiran Filsafat menurut Thales atau Analisis Kritis dalam Perspektif Filsafat dan Agama menurut Thales. Jadi dalam jurnal ini beliau itu lebih mengkritik tentang alam semesta ini dan tidak mungkin kalau ada orang-orang yang belum baca, apakah beliau pernah mengkritis tentang atau pemikiran tentang bagaimana kehidupan ini, apakah bagaimana kehidupan setelah mati dan sebaliknya seperti apa? Saya coba baca tapi belum menemukan bagaimana pemikiran beliau, cuman lebih masyhur beliau hanya berpikir bagaimana adanya alam ini dan dari apa bahan-bahannya. Makanya dari situ dia tadi dikenal bahwa pemikiran dia ini sebagai salah satu filsafat pertama yang bertanya tentang sesuatu yang di luar nalar orang biasanya. Kita kan nggak pernah berpikir apa itu kayak gitu kan ya. Hal kata sembuh seperti itu Ustaz Zulkarnain. Dan mungkin ada tambahan dari Ustazah Nida. Fadhal. Nah, kalau menurut Aristoteles, salah satu pemikirannya itu tentang logika. Itu bukan maksudnya semua orang pasti mati, itu cuma contoh ungkapan. Misalnya dia itu manusia. Itu ungkapan pertama. Ungkapan kedua, setiap manusia itu akan mati. Berarti kesimpulannya dia akan mati. Misalnya contoh yang lainnya, dia seorang mahasiswa. Ungkapan kedua, semua mahasiswa harus masuk kelas. Berarti kesimpulannya dia masuk kelas. Itu tadi yang contoh logikanya. Kalau masalah soal tentang kehidupan, dari Aristoteles ada tentang asal-usul kehidupan. Menurut Aristoteles, kehidupan itu muncul dari benda yang tak hidup dan dapat dikatakan bahwa makhluk hidup itu ada dengan sendirinya. Jadi menurut Aristoteles semua itu ada dengan sendirinya. Ya, hakaza dari jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Ustaz Zulkarnain? Indak itu alik, indak. Maafi. Alhamdulillah, khalas. Baik, sekarang kita lanjut pertanyaan ketiga dari Ustazah Lola tentang apakah ada buku atau catatan dari perkembangan apa tadi itu filsafat ilmu ya di era Islam dan setelahnya. Kalau ada seperti apa tuh bukunya itu ya? Hakaza. Oke, Ustaz Hasan dan kawan-kawan. Oke, mau coba menjawab ya? Mungkin Ana perwakilan atau Ana ingin menjawab terkait dengan karya yang ada pada masa abad pertengahan. Ini mungkin nanti akan berbeda dengan periode kemajuan Islam ya. Di sini ada salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam abad pertengahan yaitu Augustinus, di mana ia merupakan pemikir yang meyakini bahwasanya pemikiran itu dapat mengenal kebenaran. Dan menurut beliau juga ia mengatakan bahwasanya segala sesuatu atau ketertiban alam semesta ini ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Makanya salah satu buku karyanya yang terkenal yaitu dengan judul buku The City of God. Di sini buku ini terdiri dari 12 jilid. Jilid 1 sampai 10 itu membicarakan tentang tanggung jawab Kristen terhadap perpecahan Romawi, sifat dan lain sebagainya. Adapun untuk jilid yang ke-11 sampai ke-12 itu membicarakan tentang asal usul manusia, dunia Tuhan dan dunia setan di sini. Makanya di sini dia lebih membahas tentang Tuhan dan manusia seperti itu.
buku ini. Mungkin Mbak Lola seperti itu. Kalau ini kalau di abad pertengahan ya, kalau di era kemajuan Islam mungkin ada. Ya, begitu dari jawabannya Ustadz Hasan. Dan bagaimana tanggapan Ustazah Lola? Syukran alal ijabah. Oke, Ana mau menambahkan, ini ada buku filsafat yang ada di era kemajuan Islam ya. Itu namanya Tahafut al-Falasifah. Itu karangan Imam Al-Ghazali. Di sini buku ini menjadi panduan ilmu mantik Islam sampai sekarang. Terus buku ini tapi ada kritik, buku ini di dalamnya mengkritik keras kepada filsafat Yunani dan logika di zaman Golden Age Islam itu. Tapi di situ nanti ada fatwa dari ulama-ulama lain dan sebagainya. Oke, mungkin ini salah satu buku filsafat pada zaman era kemajuan Islam. Oke. Begitulah dari jawaban Ustazah Mukhlisah. Bagaimana Ustazah Lola? Baik, syukran alal ijabah. Mumtazah. Taib, afwan. Oke, karena waktunya udah mau habis juga kan ya. Mungkin sesi ini kita tutup. Dan kami dari kelas C mempersilakan kepada Ustazah untuk memberikan tambahan ataupun yang lain-lain. Silakan Ustazah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya senang sekali. Ini tadi sudah banyak sekali jawabannya, sudah sangat bagus ya. Saya tadi mengirimkan beberapa sumber di grup, tolong nanti dibaca dan dilihat. Ada beberapa video, ya. Ada video yang sangat bagus tentang abad pertengahan yang berjudul The Golden Age of Islam, ya, yang menceritakan tentang adanya siswa yang disuruh oleh gurunya untuk menceritakan tentang abad pertengahan, dan mereka bersungut-sungut ya, marah gitu, karena mengapa harus berbicara tentang the Dark Age, karena abad pertengahan itu terkenal dengan istilah the Dark Age ya, jadi abad kegelapan di Eropa. Nah, setelah dia masuk di perpustakaan, ternyata the librarian itu menunjukkan betapa sebenarnya di abad yang dikatakan sebagai kegelapan itu ada di sisi dunia lain yang sebenarnya merupakan zaman keemasan, yaitu adalah zaman keemasan Islam, the Golden Age of Islam. Dan di situ lalu dijelaskan tentang temuan-temuan yang dihasilkan oleh umat Islam, dan umat Islam terbukti sebenarnya mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan itu banyak sekali dikembangkan oleh orang-orang Islam di abad kejayaannya ya. Tadi mungkin di mata kuliah peradaban Islam tentunya sudah diulas. Nah, saya mengirimkan juga 1001 The Invention ya. Jadi ada 1001 temuan Muslim di situ. Tolong nanti dilihat. Lalu saya juga mengirimkan ada sanggahan ya. Mengapa kemudian kebesaran Islam itu seolah-olah tidak dikenal di dunia? Nah, ada buku yang judulnya The Reason, yang tadi yang hijau sampulnya, lalu saya kirimkan juga ulasannya di dalam sedikit. Mereka mengakui bahwa ternyata di dalam penulisan sejarah peradaban manusia itu ada sesuatu yang dihilangkan. Jadi ada kesengajaan oleh the historian, ya, oleh ahli sejarah tentang sejarah keemasan Islam itu jangan sampai diketahui oleh generasi berikutnya. Jadi seperti yang dikatakan oleh the librarian itu, nanti coba didengarkan lagi, the dark age is not dark at all after all, gitu ya. Jadi ternyata dark age itu enggak segelap-gelap itu amat, gitu loh ternyata. Gitu. Itu oleh orang Barat memang ada yang sengaja the historian itu menghilangkan bagian dari the Golden Age of Islam. Tapi namanya ilmu pengetahuan itu tidak bisa ditutup-tutupi karena banyak juga orang-orang Barat yang ingin tahu lebih banyak, dan kemudian mereka menggali. Dan sekarang ini banyak sekali orang yang lagi gandrung ya mempelajari Ibnu Sofa misalnya seperti itu ya, tentang kosmologi itu diungkapkan ulang akhir-akhir ini karena orang berbicara tentang teori evolusi. Ketika kita rame Yuval
Noah Harari ya, yang nulis The Sapiens ya, tentang manusia, itu sekarang terkuak lagi pemikiran orang-orang zaman keemasan Islam itu, yang sebenarnya pemikirannya tentang astronomi itu sudah sangat berkembang sedemikian pesatnya gitu. Nah, sayangnya karena tidak diulas dari dulu, orang tidak terlalu banyak mengenal. Bahkan orang Islam sendiri tidak banyak mengenal, dan juga kita tidak bangga gitu ya dengan masa lalu kita. Padahal di zaman keemasan Islam itu tentu orang bangga memakai produk orang yang zaman keemasan seperti sekarang lah. Seperti sekarang kita bangga memakai produk Barat, bangga berafiliasi dengan Barat, bangga kalau berbicara tentang Barat atau berbahasa Inggris gitu kan. Tampak lebih bangga, padahal pada waktu zaman keemasan Islam dan di Eropa zaman ke-8 itu orang Eropa juga bangga kalau dia bisa berbahasa Arab, memakai baju gamis gitu ya zaman itu. Nah, sekarang ini blended sebenarnya di dunia Islam, terutama di Indonesia ini ada, kalau orang mengatakan ghazwul fikr, kalau saya mengatakan ya terbukalah mata di kedua sisi, bahwa sebenarnya ada zaman keemasan itu di dua belahan dunia. Jadi zaman keemasan Barat itu mulai dari zaman Renaissance sampai sekarang, dan itu lama sekali ya berlangsung. Dan zaman keemasan Islam itu sebenarnya berlangsung di sekitar abad ke-7 sampai abad ke-12-13. Nah, orang mengatakan bahwa mengapa Islam mundur, itu banyak sekali juga yang kemudian menyalahkan Al-Ghazali dengan bukunya Tahaffudzul Falasifah tadi. Mengapa? Karena di situ kemudian Al-Ghazali mengungkap tentang kejelekan gitu ya, kejelekan filsafat dan ahli filsafat, bahkan juga mengkritik ahli filsafat Islam yang lain. Dan kemudian digandrungilah aliran-aliran tasawuf. Menurut saya tidak harus Al-Ghazali ya, yang kemudian disalahkan terhadap semua kemunduran umat Islam. Tapi giroh umat Islam mundur itu juga karena peperangan. Ya. Orang kalau perang itu pikirannya juga perang. Kemudian yang dikembangkan di Turki Utsmani misalnya itu lebih kepada perang dan ilmu-ilmu agama. Dan memang ada ya, misalnya bahwa Al-Ghazali kemudian mengatakan ilmu yang wajib dicari oleh setiap muslim, fardhu ain, itu adalah ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu umum itu menjadi fardhu kifayah. Nah, disitulah sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting dan hilang ya. Walaupun bukan hanya karena Al-Ghazali, menurut saya sih banyak juga pemikir lain, bahwa kemudian tenggelamnya ilmu-ilmu alam, ya, ilmu-ilmu fisika itu tenggelam. Padahal ilmu fisika misalnya itu adalah ilmu dasar dari semua teknologi. Teknologi tidak bisa berkembang tanpa ilmu fisika. Nah, menurut saya sekarang inilah seharusnya para ustadz-ustadzah ini menggairahkan bagaimana anak didik itu untuk belajar ilmu fisika. Karena dari situlah nanti akan muncul inovasi-inovasi baru di bidang teknologi terutama. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah apa yang terbaik untuk hidup di dunia ini, gitu, orang menjadi malah susah percaya tentang akhirat yang masih nanti dan jauh. Jadi kita mempelajari Renaissance sebenarnya adalah untuk bagaimana kita kembali ke zaman keemasan Islam dengan Renaissance Islam. Mungkinkah kita kira-kira mencapai ke arah itu? Gitu. Karena kita sudah lama terlalu terpesona dan terbelakang dengan pemikiran-pemikiran Barat. Kita tidak bisa hanya mengkritik pemikiran Barat yang salah, yang kafir. Tidak bisa seperti itu. Tetapi harus ditandingi. Nah, seperti Al-Ghazali yang harus kita tiru adalah kenyam dulu semua filsafat Barat, kemudian bisa menulis Tahaffudzul Falasifah. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mengkritik, kenyam dulu apa itu yang dinamakan kapitalisme, apa itu sekularisme, gitu ya. Baru kemudian kita boleh mengkritik, tidak asal misalnya pokoknya semua yang dari Barat haram, semua yang dari Barat itu produk kafir, maka lalu tidak boleh dipelajari. Feminisme bahkan, ayo dipelajari, pelajari saja, jangan kritik dulu, pelajari dulu, gitu. Karena jangan-jangan kita juga bisa menemukan sesuatu yang baik di sana. Jadi seperti ungkapan bahasa Arab juga kan,
kita selalu mengatakan undur ma kola wala tanggur kola. Karena mentang-mentang dari barat semuanya kita nggak boleh dengarkan gitu, tidak. Tapi kita harus apa sih dari sana? Jangan-jangan ada kata-kata bijak. Nah, sambil menjawab juga apa sih kata-kata Aristoteles, Socrates tentang kehidupan. Sebenarnya banyak dan banyak juga yang kita sering dengar. Kalau boleh saya baca sebentar. Ada beberapa sih yang banyak ya, dari Socrates, Aristoteles, misalnya kata-kata dari saya menemukan dari Plato misalnya. Excellence is not gift, but a skill that takes practice. Ya, keunggulan bukanlah hadiah, tapi keterampilan yang membutuhkan latihan. Kayak gitu ya, ungkapan-ungkapan tentang kehidupan. Misalnya, orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu yang dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Menurut saya kata-kata ini manis ya, boleh dipakai tagline. Lalu ada dari Aristoteles misalnya, saya memperhitungkan dia lebih berani karena dapat mengatasi keinginannya daripada dia mengatasi musuhnya. Ini terjemahnya nggak seberapa enak. Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Jadi ini motivasi untuk bersungguh-sungguh. Lalu kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing. Dalam arena kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh pada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam kegiatan. Oke, jadi banyak sekali hal-hal seperti itu yang diucapkan oleh baik Aristoteles, Plato maupun Socrates. Ya. Socrates tentu banyak sekali. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Ini kan yang paling terkenal ya. Dari Socrates. Ketika kalah dalam debat, fitnah menjadi alat bagi pecundang. Gitu ya. Jadi biasanya kalau yang kalah dan dia pecundang memfitnah orang lain. Itu kata-kata dari kata-kata dari Socrates. Ya, antara lain seperti itu. Apakah itu yang diinginkan oleh penanya? Saya kurang tahu, tapi saya tambahkan aja seperti itu. Lalu yang ditanyakan oleh Mbak Lola ya tentang apakah Yunani yang sekarang sama dengan yang dulu? Tentunya Yunani sekarang jauh sekali, jauh sekali. Yunani itu kan sudah hampir menjadi negara yang gagal ya, failed state beberapa kali. Yunani itu diangkat oleh IMF secara ekonomi ya di masa krisis yang kemarin sebelum pandemi itu Yunani sudah disuntik beberapa kali oleh IMF gitu. Bahkan sudah menjadi pembicaraan di negara-negara Eropa ya bagaimana agar krisis yang terjadi di Yunani tidak menyeret di tempat-tempat lain gitu. Nah, ini juga perlu kita pelajari mengapa Yunani yang dulu menjadi sebuah peradaban yang luar biasa di zamannya kemudian jatuh gitu ya. Nah, itu yang kita juga harus mempelajari. Dan memang setelah lahirnya Yesus ya, setelah lahirnya Yesus itu sudah dikatakan sebagai masuk di abad pertengahan itu. Jadi the dark age itu. Nah, ketika semua kebenaran itu diborong oleh satu institusi. Jadi agama itu kalau di dalam agama Kristen kan memang tidak boleh ada orang yang membaca sendiri, menafsir sendiri kan. Semua penafsiran itu kan diborong oleh penafsiran gereja. Dan bahkan apabila salah ya, tidak sama dengan penafsiran gereja, maka dia akan dieksekusi gitu. Walaupun ini juga warisan dari ketika Socrates ya. Socrates sendiri kan kemudian juga dieksekusi. Jadi orang dulu itu begitu ya. Modelnya itu mengeksekusi orang gitu. Kalau Socrates dipaksa minum racun. Tapi kalau yang mulai dari Galileo Galilei, Copernicus itu kalau tolong lihat buku ini agak terus terang ya menceritakannya. Misalnya ada yang dicukil matanya gitu ya. Jadi kalau berbeda dengan gereja itu
dianiaya seperti itu. Jadi banyak orang yang takut gitu mengungkapkan apa yang dia ketahui dari penelitiannya. Misalnya Johannes Kepler ya, itu yang menemukan sudah 8 tahun bahwa putaran bumi itu tidaklah bundar gitu, tetapi elips gitu. Nah itu untuk mengatakan takut sekali. Karena kalau berbeda dengan gereja itu bisa dianiaya seperti itu, bahkan dibunuh, dibakar dan sebagainya gitu. Tapi kalau bukunya Sejarah Filsafat Barat di Harun Hadiwinata itu tidak disebutkan seperti yang di ini Budi Hardiman ini. Jadi mereka menuliskannya karena ini kan yang menulis semuanya adalah para pastor ya, yang menulis ini semuanya adalah orang-orang ahli agama, sehingga dia juga hati-hati ya di dalam mengkritik agamanya sendiri. Mungkin saya menduganya bahwa mereka juga takut gitu ya, mengatakan bahwa pendahulunya itu mencungkil mata, membakar orang gitu, kok sadis banget gitu. Jadi kalau kayak Harun Hadiwinata menurut saya dia lebih menyamarkan, membuat satu kamuflase agar tidak kelihatan. Kecurigaan saya sih seperti itu. Nah, apa sih yang ingin saya ungkapkan dari mempelajari sejarah ini? Sebenarnya saya ingin kita belajar di mana titik lemah dan di mana titik terang dari sebuah peradaban. Bagaimana agar kita bisa memotivasi munculnya ilmu pengetahuan dan jangan sampai kita jatuh kepada suatu kesalahan yang sama yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu, baik orang barat atau orang timur gitu ya. Jadi kita belajar dari segala arah agar kita bisa memotivasi berkembangnya peradaban Islam terutama di masa depan, dan kita tidak salah melangkah gitu ya. Nah, salah melangkahnya di peradaban barat sudah kita tahu ya, bahwa ketika kebenaran itu diborong oleh salah satu pihak saja dan yang lain dianggap tidak bisa mencapai kebenaran gitu ya, orang omong salah itu dieksekusi sehingga orang tidak berani ngomong. Nah ini menurut saya kesalahan sejarah. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu adalah dimulai dari kebebasan berpikir. Kalau berpikir saja nggak boleh, ya mana bisa gitu. Berbeda pendapat dicungkil mata ya susah kalau begitu caranya. Atau dikirimi buku buku bom. Masih ingat kan Ulil Absar Abdallah, karena dia menyatakan diri sebagai liberalis dan mendirikan JIL, kemudian dikirim buku tapi itu adalah bom, gitu, bom buku. Nah nggak begitu dong. Berbeda itu boleh. Kita mempunyai pemikiran yang nggak sama itu boleh. Nah ini kita belajar bertoleransi kepada orang lain. Kalau kita nggak pernah bisa bertoleransi kepada orang lain, sebenarnya kita nggak pernah bisa berkeluarga. Karena laki dan perempuan itu berbeda, gitu. Berbeda lah, nggak beda ya nggak bisa menikah ya, nggak bisa punya anak yang jelas. Oke, kalau menikah mungkin saya didebat nanti oleh yang menikah sesama jenis, tapi nggak akan mungkin punya anak tanpa laki atau perempuan gitu. Artinya itu kemudian memunahkan spesies manusia, itu akan punah kalau tidak ada pernikahan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, di situ kalau Anda ingin langgeng pernikahan itu pasti harus pintar mengelola perbedaan. Wajib mengelola perbedaan itu wajib hukumnya. Kalau enggak pasti Anda enggak bisa. Nah, di situ pula sebenarnya adalah cikal bakal dari peradaban manusia. Peradaban manusia di masa sekarang ini sudah masa terlanjur, Mas, menurut saya. Kalau Mas boleh mendengarkan ya, ini masa terlanjur. Belum pernah loh perempuan itu boleh sekolah bareng-bareng seperti sekarang. Ini keterlanjuran sebuah peradaban yang perempuan diperbolehkan sekolah. Konsekuensinya berat sebenarnya. Konsekuensinya berat karena perempuan menjadi pintar. Bahkan bisa jadi lebih pintar dari teman sekelasnya. Nah, kalau menikah dengan teman sekelas, ini bahaya. Ini ada nggak yang mau menikah dengan teman sekelas? Bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya bisa jadi istrinya lebih pintar dari suaminya. Nah, ketika istri lebih pintar dari suaminya, apakah laki dan perempuan ini sama-sama bisa menerima? Ya. Ini terjadi anomi. Ini sudah terjadi anomi sekarang. Anomi itu adalah
sebuah keadaan yang kacau ya. Sekarang itu sudah terjadi kekacauan kehidupan berkeluarga, kalau saya boleh mengatakan. Anomi kehidupan berkeluarga. Karena kaidah-kaidah zaman silam sudah tidak lagi bisa dipakai. Ya. Perempuan tidak bisa ngempet untuk tidak mengungkapkan apa yang dia tahu. Padahal pengetahuan perempuan sekarang begitu luas berkembangnya. Dia nggak bisa lagi dibungkam. Dia mempunyai pengalaman, dia mempunyai pengetahuan, dia ingin mengungkapkan, gitu ya. Tetapi dibatasi. Kenapa? Karena di situ ada pemimpin. Nah, ini saya ceritakan sedikit kalau boleh. Saya boleh cerita ya, walaupun waktunya mepet sekali. Cerita sedikit. Bagaimana saya mempunyai seorang teman yang ingin sangat menghormati suaminya. Dia rela untuk berjalan sampai berkilo-kilo dan menyurung itu apa ya? Mendorong sepeda motor. Padahal si cewek ini tahu bahwa masalahnya adalah busi. Yang businya harusnya dibersihkan aja, itu nanti motornya udah jalan. Tapi karena dia ingin menghormati sang pemimpin, maka dia diem. Akhirnya dua-duanya kelelahan karena harus mendorong sepeda motor dan nyari bengkel nggak ketemu-temu. Akhirnya istrinya ini mengatakan, mohon maaf ya, ini dicoba gimana kalau dicoba businya aja dilap gitu. Dan ternyata businya dilap, dipasang lagi, itu jalan gitu. Karena apa? Karena si cewek ini udah pegang sepeda motor mulai umur 14 tahun. Dia tahu persis dengan di umurnya yang sudah 30 tahun, 16 tahun dia pegang sepeda motor. Dia pinter dia. Tapi untuk menghormati seorang pemimpin, dia nggak berani berbicara. Nah ini kan menurut saya kecelakaan sejarah itu. Mengapa nggak dari awal bilang gitu? Yuk dilap dulu yuk. Nah ini, itu pertanyaan beratnya begini. Apakah istri berani ngomong tanpa menyakiti suami? Apakah suami berani mendengar dan kemudian menerima pendapat istri? Ini tantangan. Ini tantangan. Nah sekarang ini nggak bisa, komunikasi ini buntu karena suami menuntut ada apa namanya istilahnya ketaatan mutlak dari istri. Istri ini sudah nggak bisa dibungkam lagi. Dia sebenarnya mempunyai pengetahuan yang berlipat-lipat dalam otaknya dan nggak bisa diungkapkan. Akhirnya apa? Ya udah cekcok, cerai. Dan karena gugat cerai itu boleh, sehingga sekarang 70% dari perceraian itu adalah inisiatif istri. Dan juga 70% dari perkawinan itu sekarang berakhir dengan cerai. Ini menurut saya sebuah anomi di dalam berkeluarga. Kalau kita nggak berani ngomong, kalau kita nggak mengungkapkan ini, bahaya. Semua orang di Indonesia ingin menikah. Mengapa? Karena satu-satunya yang diperbolehkan oleh masyarakat Indonesia untuk menikmati hubungan intim itu dengan menikah. Jadi banyak sekali orang menikah hanya persiapannya materi. Dia tidak persiapan untuk bagaimana muasyarah bil ma'rufnya nggak ada persiapannya, dan itu dibiarkan begitu saja. Padahal di negara-negara lain ketika pernikahan itu adalah sebuah pilihan, itu di-training, laki dan perempuan itu di-training dulu bagaimana mempertahankan cinta gitu. Bagaimana mempertahankan perkawinan. Karena madly in love, maaf saya cerita dikit. Madly in love itu hanya bertahan 2 tahun saja. Nah, padahal kita ingin menikah kan lama, sampai bisa 70 tahun mungkin kita menikah. Nah, bagaimana mempertahankannya? Ini nggak ada ilmunya. Ini mungkin nanti perlu dibahas di tempat lain. Tetapi bahwa ini ada anomi, ya, ada anomi. Ada sebuah keadaan yang sudah tidak bisa mempertahankan kaidah-kaidah lama, tapi kaidah-kaidah baru belum muncul atau muncul masih sangat tipis dan tidak dipercaya oleh orang. Gitu. Nah, ini tadi sayangnya tidak ada yang membahas tentang abad modern ya. Apakah minggu depan masih membahas abad modern? Karena di situ ada tulisan tentang scientific revolution dari Thomas Kuhn ya, yang harus dilihat nanti bagaimana sih terjadinya pengetahuan, antara lain ada revolusi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada yang dipercaya seperti itu, lalu terjadi anomi, lalu kemudian nanti akan memunculkan teori baru. Nah, menurut saya dalam keluarga ini seharusnya sudah ada muncul teori baru. Ini sekarang masih anomi, kalau anominya lama banget, karena kita nggak cepet-cepet membuat teori baru. Gitu. Nah ini juga motivasi untuk kita semua untuk memunculkan teori baru.
Ini kesempatan kita untuk memunculkan teori baru. Kalau enggak, bahaya ini, anomi lama-lama ini bisa 90% dari pernikahan berakhir perceraian. Bahaya sekali, Bapak Ibu pendakwah ya, ini semuanya seperti itu. Oke. Nah, di abad yang baru itu seharusnya kita membicarakan beberapa hal tentang berkembangnya ilmu pengetahuan di Barat. Nah, kalau nanti memang kita minggu depan adalah tentang filsafat dan ini epistemologi ya. Apakah minggu depan epistemologi? Kalau memang minggu depan adalah epistemologi filsafat ilmu dan kita membicarakan tentang penelitian, nanti kita kaitkan dengan itu. Jadi kita kaitkan dengan temuan-temuan orang dari abad modern yang perlu kita bicarakan ya. Jadi dari empirisme dan idealisme gitu ya. Nanti bisa dicarikan di sana. Jadi nanti tolong yang presenter berikutnya itu kita berbicara tentang akar ya, akar filosofis dari penelitian ilmiah. Nah, mungkin ke situ arahnya, fokusnya. Akar filosofis dari penelitian ilmiah. Maaf, ya, betul. Minggu Gimana? depan masih tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance. Oh, masih itu. Oh, saya pikir udah ya ada. Oke. Jadi mohon nanti dibahas tentang itu ya. Mungkin ada yang oke, bagus lah. Kalau gitu kita masih punya satu kali pertemuan lagi untuk berbicara tentang bagaimana perkembangan pengetahuan dan iptek ya di era modern. Tolong nanti dicari tentang munculnya revolusi industri 1, 2, 3 sampai 4 dan mau 5 sekarang ini. Itu mungkin perlu dibicarakan agar kita tahu sejarahnya kayak apa dan bagaimana kita harus menekankan tentang pengetahuan apa. Itu mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah asar kita dengar. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saja karena selesai kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan baca alhamdulillah. Syukran ala istimamikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.